aja. Ini nanti kalau galau sampai setahun pun bisa aku buat duit ini ya. Ayo, nih paten kali. Cantik. Jangan biasakan nyicil, biasakan nabung dulu, siap dulu. Jangan biasakan ngutang. Fungsi media sosial beraneka ragam, digunakan oleh anak muda, remaja, orang tua, bahkan anak-anak. Di sana mereka terkadang berbagi cerita kegiatan sehari-hari, posting foto, video liburan, dan hal lainnya. Tak terkecuali pasangan suami istri ini, mereka juga sering bermain di media sosial, khususnya platform TikTok. Di sana mereka juga berbagi informasi kegiatan sehari-hari, dari makan bersama dengan mesra, pergi ke salon, cara merawat diri, hingga memamerkan harta kekayaan yang mereka miliki. Sebenarnya tak salah karena memang itu adalah uang mereka sendiri. Biasanya mereka juga akan memberi sedikit motivasi seperti influencer pada umumnya. Perhiasan yang ada di badannya pun menyilaukan mata penonton. Begitu yang saya rasakan. Mereka adalah Uli Susanti berusia 23 tahun dan suaminya Hengki 32 tahun. Mereka berdomisili di Bagan Batu, Riau. Mereka memang sering membagikan postingan harta benda seperti rumah baru, emas, uang tunai, dan lainnya. Akun mereka pun diikuti oleh puluhan ribu orang. Namun kebahagiaan mereka ini harus terhenti karena peristiwa berdarah yang akan menimpa. Dan ternyata pembunuhnya adalah adik kandungnya sendiri. Seperti biasa, Mia hadir lagi untuk menemani hari-hari kalian yang mungkin sekarang sedang berada di dapur, tempat kerja, bahkan di jalan. Yang penting tetap fokus dengan pekerjaan kalian, dan alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya, karena Mia akan upload berita menarik setiap harinya. Siapkan hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Sebelumnya, Mia turut berduka cita untuk para korban. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan dilapangkan kuburnya. Juga untuk keluarga korban diberi kesabaran serta kekuatan karena kasus ini akan melibatkan 4 anggota dalam satu keluarga. Menurut media berita, baik TV maupun media sosial yang Mia baca, Uli Susanti memiliki adik perempuan berinisial MA yang berusia 18 tahun. Dan sebenarnya, ia telah mempunyai suami yang dinikahi secara siri, berinisial YS. Namun hubungan mereka ditentang oleh keluarga besar Uli, bukan tanpa alasan, karena YS ini adalah manusia pengangguran, kerjanya tidak tetap, sehingga membuat Uli dan keluarganya berusaha memisahkan MA dan YS. Paling tidak itu adalah perkiraan sementara di kasus ini. Jadi teman-teman dengar cerita ini sampai habis ya. Uli seringkali memarahi adiknya itu karena tetap ingin hidup bersama YS. Padahal untuk hidup sehari-hari saja, Uli masih membantunya. Bagaimana nasib adiknya kelak jika terus-terusan begini? Omelan itu bukan karena tak sayang. Uli hanya ingin adiknya hidup sejahtera seperti dirinya. Namun bukannya mendengar, MA malah menutup telinga, seolah tak peduli dengan omongan kasar kakaknya itu. Hingga saatnya kesabaran YS pun tak terbendung lagi. Ia merasa sangat kesal karena keluarga MA selalu mencoba memisahkan mereka berdua. YS juga sakit hati karena selalu dipandang rendah. Padahal walaupun ia tidak bekerja, ia punya segudang cinta untuk MA. Paling tidak itu yang ada di dalam pikiran cowok Mokondo. Uli yang masih aktif memamerkan harta bendanya di media sosial membuat YS merencanakan sesuatu yang akan merubah nasibnya juga keluarga MA. Hari itu tepatnya tanggal 22 Juli 2022, MA datang ke rumah kakaknya. Di sana ia juga bertemu dengan abang iparnya. Mereka mengobrol bertiga. Karena sudah terbiasa, MA menawarkan segelas es teh kepada Uli. Tentu saja Uli tak menolak. Hawa panas membuatnya dahaga. MA kemudian ke dapur untuk membuat minuman itu dan segera diberikan kepada kakaknya. Rupanya, di minuman itu telah dimasukkan cairan tetes mata. MA berharap kakaknya akan segera tertidur pulas. Lantas, apa yang diinginkan MA? Sabar dulu teman-teman. Uli yang sudah meminum es tehnya masih memainkan ponselnya.
Dan tak lama, Uli pun merasa mengantuk dan menuju kamar tidurnya. Lalu MA memastikan kondisi kakaknya yang sudah terlelap. MA pun segera melaporkan hal ini pada YS melalui pesan messenger. Ia juga memberitahu letak kamar kakaknya beserta lokasi parang yang telah ia sembunyikan. Ya, ternyata mereka berdua sedang bermain film thriller di dunia nyata. Setelah pesan diterima baik oleh YS, saat itulah MA meminta abang iparnya untuk mengantarnya pulang. Tak curiga, si abang dengan sigap mengantar adiknya itu. Kemudian mereka berdua pergi bersama dan kesempatan inilah yang ditunggu YS. Ia mengendap memasuki rumah korban dan mengambil parang yang sudah disembunyikan di gudang belakang. Lalu menuju kamar korban yang mudah dicarinya. Tanpa ragu, ia memasuki kamar Uli yang saat itu sedang terlelap. Dan sat-set, YS pun mengayunkan parangnya ke bagian leher dan kepala korban berkali-kali. Korban sempat kaget. Namun apalah daya, rasa sakit dan cairan merah yang mengucur dengan deras membuatnya tak bernyawa seketika. Usai mengeksekusi Uli Susanti, YS mengambil potongan kalung korban beserta handphonenya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara motor Hengki. Rupanya ia telah kembali dari mengantar MA. Selanjutnya tanpa pikir panjang, YS yang sudah gelap mata menuju ruang depan untuk menyambut Hengki dengan tebasan parang berkali-kali ke tubuhnya. Saat itu Hengki masih sempat untuk mengelak, walaupun banyak juga sabetan parang mengenai kepala korban. Hengki pun berteriak meminta pertolongan. Kegaduhan inilah yang membuat warga curiga. YS yang kepalang basah dan tak mau wajahnya dikenali warga, ia masih ngotot untuk menghabisi korban agar tidak ada saksi yang melihat wajahnya. Namun nahas, warga ternyata sudah mendatangi TKP. Saat itu parang yang dipegang YS terlepas dari genggaman. Inilah yang membuat warga bisa menaklukkan tersangka. Ia pun sempat menjadi bulan-bulanan warga dan digiring ke Polsek Bagan Sinembah. Sedangkan Hengki yang kritis, ia segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara istrinya Uli Susanti sudah meninggal dunia. Mereka berdua terjerat pasal 340, JO pasal 338, JO pasal 365 KUHP pidana, maksimal hukuman seumur hidup. Nah teman-teman, setelah didalami informasi, pelaku ini merasa sakit hati karena keluarga Uli selalu saja memisahkan mereka. Namun jika hanya sakit hati, kenapa mereka juga mengambil perhiasan dan HP korban? Untuk MA sang adik, inilah akibatnya tidak mengindahkan nasihat kakakmu. Dia berusaha memisahkanmu untuk kebaikanmu sendiri. Karena jika YS adalah orang baik, tidak mungkin kalian mampu sekejam ini menggorok leher kakak kandungmu. Nah, pesan buat teman-teman nih, jika ada yang menasehati kita, alangkah baiknya untuk mencernanya dulu. Jangan langsung sakit hati, pastinya itu demi kebaikan kita sendiri. Mia tentunya turut berduka cita untuk keluarga korban. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini, dan jika kalian suka dengan channel Mia, mohon bantuannya untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai cerita kriminal berdasarkan fakta. See you next time. Bye.